Pesta white party yang dibuat oleh Didi berubah menjadi pesta yang erotis yang melibatkan artis-artis ternama Hollywood, Justin Bieber. Welcome to Filmika. You know about all this kriminal, bencana alam, penindasan, teori konspirasi, kasus-kasus dunia, kisah dan cerita. Halo guys, welcome back to my channel. P. Diddy ditangkap oleh polisi pada tanggal 16 September 2024 kemarin atas tuduhan melakukan kekerasan, terlibat dalam prostitusi, perdagangan seks, dan kejahatan lainnya yang dengan menggunakan uang dan kekuasaannya. Kasus ini pun menjalar kemana-mana hingga melibatkan nama-nama besar di Hollywood, mulai dari Usher, keluarga Kardashian, Justin Bieber, Jaden Smith, hingga kandidat calon presiden Amerika Serikat yaitu Kamala Harris yang saat ini mencalonkan diri guys. Apakah benar nama-nama besar ini terlibat dengan Diddy? Dan apa yang dilakukan oleh Diddy? Yo guys, namun jika kalian belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk menonton video asik lainnya. Langsung saja kita bahas di video kali ini. Keep watching as Sinbad Kidal. Come on. P. Diddy dengan nama lengkap Sean John Combs adalah rapper, penyanyi, penulis lagu, produser rekaman hingga perancang busana Amerika Serikat. Ia memiliki perusahaan rekaman Bad Boy Records, rangkaian busana Sean John dan Sean by Sean, memiliki perusahaan film dan 2 rumah makan. Lahir pada 4 November tahun 1969 di Harlem, kota New York, Amerika Serikat. Diddy adalah anak dari Melvin Earl Combs dan Jenny Combs. Saudara kandungnya adalah Keisha Combs. Apa yang terjadi karena lebih dari 100 orang telah menggugat Diddy atas penyerangan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, dan pemerasan. Kata seorang pengacara Amerika Serikat yang bernama Tony Buzbee, Tony mengatakan bahwa beberapa korban mencakup anak di bawah umur. Bahkan ada yang mengaku dia telah dilecehkan oleh Diddy saat dia berumur 9 tahun guys. Namun pengacara Diddy yang bernama Erica Wolf secara tegas dan sepenuhnya membantah atas tuduhan-tuduhan tersebut dong guys. Wolf berkata bahwa kliennya dapat membuktikan ketidakbersalahannya dan membela dirinya di pengadilan. Namun Diddy telah ditangkap di sebuah hotel di Manhattan pada tanggal 16 September 2024 silam guys. Yang lebih mengejutkan, artis pop yang terkenal yaitu Justin Bieber yang diduga telah menjadi korban pelecehan dari Diddy. Pelecehan ini sudah terjadi sejak Justin berusia 15 tahun pada masa karirnya guys. Yang pada saat itu Bieber berada di bawah asuhan naungan Usher. Namun entah kenapa pada suatu hari Usher menitipkan Justin kepada Diddy. Justin juga kerap kali memberikan kode bahwa dia telah dilecehkan oleh Diddy. Kalian bisa lihat di salah satu lagunya yaitu yang berjudul Yummy guys. Diddy sangatlah berkuasa dan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan apa yang dia inginkan meskipun itu merugikan orang lain. Seorang artis ternama yang bernama Beyonce digadang-gadangkan dekat dengan Diddy. Beyonce kelihatannya ditakuti oleh artis-artis Bollywood hingga dia tidak bisa disentuh oleh artis-artis lain. Hal ini terlihat ketika ada seorang artis Hollywood yang sedang naik daun. Dia harus melakukan penghargaan kepada Beyonce agar dia aman guys. Sebenarnya kasus Diddy ini sudah terkuak sejak lama, yaitu pada tahun 2023. Berawal ketika Diddy tengah berpacaran dengan Casey Ventura. Selama mereka berpacaran ini, banyaknya kesadisan yang diberikan oleh Diddy kepada Casey. Sang pacar berani speak up dengan melaporkan Diddy kepada pengadilan, hingga bermunculanlah korban-korban Diddy yang lainnya melaporkan Diddy. Lalu bagaimana awal mula kasus Diddy hingga keberanian korban dalam melaporkan kasus Diddy?
Awal mulanya kasus Didi terkuak ke permukaan publik ketika Casey melakukan gugatan pada tanggal 16 November tahun 2023 ke pengadilan Manhattan dengan tuduhan abusif dan kekerasan seksual selama mereka bersama antara tahun 2007 hingga 2008. Casey mengaku dia kerap kali mendapatkan kekerasan dan tuntutan mengganggu selama lebih dari 1 dekade, termasuk pemukulan berulang kali dan pemaksaan melakukan tindakan hubungan seksual dengan pekerja pria antara tahun 2007 hingga tahun 2018. Setelah mereka putus pada tahun 2018, Didi seringkali masuk ke rumah Casey dan memaksa Casey untuk melakukan hal itu, sementara Casey kerap kali menolaknya dan mendorong Didi. Namun entah apa yang terjadi pada tanggal 17 November tahun 2023, Casey dan Didi kembali damai, guys. Yang anehnya, alasan Casey dan Didi ini damai tidak diungkapkan oleh Casey kepada publik. Dan pada tanggal 23 November tahun 2023, Didi kembali digugat oleh sepasang penggugat. Gugatan ini berasal dari si penggugat anonim yang tidak diketahui namanya dengan tuduhan Didi telah melakukan pelecehan seksual dan memukulnya. Gugatan ketiga muncul juga dari seorang perempuan yang bernama Joy Dickerson Neal dengan tuduhan Didi telah mencekokinya dengan narkoba. Dan pada tanggal 28 November tahun 2023, Didi mundur dari Revolt. Dengan riwayat 3 gugatan yang muncul kepada Didi pun memutuskan untuk mundur dari pimpinan perusahaannya, Digital Revolt, yang dia rilis tahun 2013. Pada tanggal 6 Desember tahun 2023, Didi kembali digugat, yang hal ini telah digugat sebanyak 4 kali. Dan tanggal 10 Desember tahun 2023, Didi telah ditinggalkan oleh brandnya. Hingga menyusullah gugatan-gugatan lain yang menggugat Didi, guys. 26 Februari tahun 2024, Didi kembali digugat atas gugatan produser musik dengan tuduhan pelanggaran seksual, penyerangan, dan pelecehan. Pria tersebut telah menuduh Didi telah meraba bokongnya dan melecehkannya. Hingga pada tanggal 25 Maret tahun 2024, rumah Didi telah digerebek oleh pihak kepolisian, guys. Yang penggerebekan itu berkaitan dengan investigasi perdagangan seks. Tanggal 26 Maret tahun 2024, Didi mengecam penggerebekan tersebut. Pengacara Didi yang bernama Aaron Dyer mengecam penggerebekan kliennya yang ini dianggap setara dengan kekuatan militer dan juga seperti pencarian penyihir. Tanggal 10 Mei tahun 2024, Didi meminta tindakan gugatan pemerkosaaannya harus dihapus ketika CNN menayangkan sebuah video saat tahun 2016 silam yang menunjukkan aksi Didi terhadap pacarnya Casey saat mereka menginap di sebuah hotel. Yang video hal itu mengungkap bahwa titik kebenaran atas apa yang terjadi kepada Casey, termasuk gugatan Casey yang udah ditutup. Tanggal 19 Mei 2024, Didi kembali muncul ke permukaan publik. Dia menayangkan sebuah video. Di dalam video itu, Didi kembali meminta maaf. Permintaan maaf itu terkait dengan beredarnya video Didi yang melakukan kekerasan kepada pacarnya Casey tahun 2016 silam, guys. Tanggal 21 Mei 2024, Didi kembali digugat oleh mantan model. Lagi-lagi atas tuduhan pelecehan seksual. Didi telah melakukan pemaksaan oral seks kepada model tersebut di kamar mandi di sebuah studio di kota New York pada tahun 2003 silam. Tanggal 23 Mei tahun 2024, Casey muncul ke permukaan publik dengan menuliskan beberapa ketikan di sosial media Instagram miliknya. Casey buka suara terhadap apa yang telah dilakukan oleh Didi.
Dan tanggal 16 September tahun 2024, Didi ditangkap guys. Didi ditangkap di Manhattan setelah didakwa oleh Dewan Juri Agung. Salah satu pengacara Didi yang bernama March Agnifilo kecewa terhadap tindakan tersebut guys. Tanggal 17 September tahun 2024 adalah pengungkapan dakwaan kepada Didi. Dakwaan kepada Didi terungkap sehari setelah penangkapannya. Dakwaan itu berisi Didi telah menjalankan konspirasi, pemerasan yang meliputi perdagangan seks, kerja paksa, penyuapan, dan masih banyak lagi. Tanggal 18 September tahun 2024, ditemukan 1000 botol pelumas dan baby oil di rumah Didi di Miami, Los Angeles ketika penggerebekan di beberapa waktu lalu. Pada sekitar bulan Maret tahun 2024, selama penggeledahan di kediaman Didi di Miami, penegak hukum telah menyita berbagai perlengkapan freak off atau pesta putih atau white party, termasuk narkotika dan lebih dari 1000 botol baby oil yang ditemukan oleh pihak penggeledah. Freak off alias white party merupakan julukan bagi pesta yang telah digelar oleh Didi. CNN menjelaskan bahwa hal tersebut telah dijalankan oleh Didi sepanjang waktu dan bisa berlangsung selama berhari-hari. Pada tanggal 20 September tahun 2024, kabarnya Didi dalam pengawasan dia mencoba bunuh diri. Namun ada juga yang mengatakan bahwa berita tersebut adalah berita hoax. Tanggal 9 Oktober tahun 2024, sidang Didi dimulai. Berdasarkan pemberitahuan berkas pengadilan, sidang kasus Sin Diddy Combs akan digelar pada tanggal 9 Oktober tahun 2024. Ini guys, kasus ini akan mulai ditangani oleh Hakim Arun Subramanian. Gimana menurut kalian guys? Apakah pesta-pesta white party yang digelar oleh Didi awal mula kejatuhan Didi? Atau ada penyebab lain? Atau apakah adanya Casey dalam hidup Didi menyebabkan kejatuhan Didi? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Itulah video dan rangkuman kasus Didi, kronologi dari kasus Didi dan teori konspirasi-konspirasi lainnya yang menyangkut white party, Didi, ketakutan artis lain terhadap Beyonce yang aku rangkum di video ini. Apakah kalian punya ide lain untuk video aku selanjutnya? Mohon bantu di kolom komentar ya. Jika kalian suka video aku kali ini, boleh dong klik tombol like dan subscribe-nya biar aku semangat terus nih bikin video buat kalian. Tentunya hal itu atas dukungan kalian semua dong guys. Terima kasih banyak udah like dan subscribe ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.